Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum saya memulai pengulasan materi, saya ada satu pantun nih untuk teman-teman semua. Mawar merah mekar di taman, harumnya lembut menyejukkan hati. Sebelum saya memasuki inti paparan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Adrian Parera dengan NPM G1D02464. Berasal saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan yang ke-15. Jadi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini diampu oleh Bapak Dr. Noermanza, SPD MPD. Mungkin langsung saja kita mulai ke pengulasan materi yang pertama. Pada pengulasan pertama dengan judul materi yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis. Bermula dari Sumpah Pemuda pada tahun 1958 yang mengangkat bahasa Melayu sebagai dasar bahasa persatuan. Bahasa ini kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangannya ditandai dengan penyempurnaan ejaan secara bertahap dari ejaan Pauniten hingga Eyet atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu, fungsi bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi nasional, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar suku atau daerah dan juga sebagai simbol identitas negara. Yang kedua, yaitu fungsi negara, yang dimana bahasa Indonesia adalah bahasa penghantar dalam pendidikan dan bahasa administrasi pemerintahan. Bahasa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Contohnya saja yaitu penyebaran bahasa gaul atau slang yang tidak baku. Misalnya kata bucin, kata mantul, kata gemoy, dan banyak lagi kata lainnya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah warisan budaya sekaligus identitas negara Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua dengan materi yaitu sikap berbahasa Indonesia. Apa sih sikap berbahasa itu? Sikap bahasa merupakan reaksi pemakai bahasa baik terhadap bahasanya maupun bahasa orang lain. Sikap bahasa dapat diamati antara lain melalui perilaku berbahasa atau perilaku bertutur. Sikap bahasa memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama kognitif, yaitu berhubungan dengan alam, sekitar, dan gagasan yang biasanya digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua efektif, yaitu menyangkut perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan atau gagasan yang terhadap pada komponen kognitif. Dan yang ketiga konatif, yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Lalu etika berbahasa Indonesia itu apa? Oke, etika berbahasa Indonesia adalah tata cara atau norma-norma penggunaan bahasa Indonesia yang harus dipatuhi dalam berkomunikasi dan berintegrasi sosial dengan orang lain. Etika berbahasa Indonesia yang baik dan sopan dapat ditunjukkan dengan 1. Menggunakan tata bahasa yang sopan dan baik. 2. Menghindari penggunaan panggilan bahasa gaul di depan umum. Dan yang ketiga, mempertimbangkan martabat orang lain. Yang keempat, menghindari ucapan ketidaksenangan secara terbuka. Yang kelima, tidak membicarakan ketidakpuasan kepada orang lain di muka umum. Jadi kesimpulannya untuk materi kedua ini yaitu ketika kita sedang berkomunikasi atau berintegrasi
sosial dengan orang lain, kita harus memperhatikan sikap bahasa dan juga etika dalam berbahasa. Kita harus menjaga kesopanan dalam berbincang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, selanjutnya pada pertemuan ketiga dengan materi teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Pada materi ini dijelaskan bahwa bentuk tulisan secara umum itu ada 3, yaitu yang pertama prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga drama. Untuk prosa 2 yaitu fiksi yang dapat berupa novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Yang kedua yaitu prosa non-fiksi atau karya tulis ilmiah yang berupa hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, biografi, buku teks, laporan hasil penelitian, skripsi tesis, dan artikel jurnal. Lalu bentuk tulisan yang kedua yaitu puisi. Puisi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama puisi lama yang berupa mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibo. Lalu yang kedua yaitu puisi baru yang berupa balade, himne, epigram, romansa, elegi, dan satire. Lalu bentuk tulisan terakhir yaitu drama. Drama ini dapat berupa tragedi, komedi, opera, melodrama, parce, tablo, dan sentaradi. Lalu tulisan akademik atau scientific writing adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang diterima dan digunakan oleh lingkungan akademik. Oke, lanjut kepada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat dengan materi yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pada materi keempat ini kita membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dan teks ulasan. Menjelajahi dunia pustaka mempunyai makna yaitu menelusuri, meneliti, dan mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Kegiatan menjelajahi dunia pustaka dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membangun teks akademik dan buku ulasan. Lalu teks ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik karya untuk peristiwa yang sedang dibahas. Struktur teks ulasan mencukup 1, identitas, yaitu menyiapkan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku. Yang diulas 2, orientasi, yaitu menyampaikan tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas, dan menyampaikan pendapat mengulas tentang buku itu. 3, tafsiran, isi yang menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku selain buku yang diulas tersebut. Menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu dan menyajikan isi buku bab demi bab. Dan yang keempat, evaluasi berisi penyampaian penilaian terhadap buku yang diulas dengan berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. Yang kelima, rangkuman yang menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas sudah benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Pada pertemuan kelima, materi yang dibahas yaitu teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyampaian hasil penelitian, kajian atau temuan akademik yang secara sistematis kepada audiens dengan menggunakan metode dan bahasa ilmiah, disertai bukti dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari presentasi ilmiah itu, yang pertama adalah komunikasi, hasil penelitian, yang kedua adalah mendapatkan umpan balik, yang ketiga membangun jejaring akademik, dan yang keempat untuk mempublikasikan temuan. Lalu struktur dalam presentasi ilmiah yaitu pertama pembukaan, di mana bagian ini membahas judul, latar belakang, dan rumusan masalah, serta tujuan. Lalu yang kedua yaitu isi atau inti. Pada bagian ini membahas tinjau pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada bagian yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih yang biasanya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab.
Oke, selanjutnya pada pertemuan ke-6 dan ke-7, materi yang dibahas yaitu mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis untuk merencanakan suatu kegiatan dengan tujuan mendapatkan persetujuan dukungan dana atau izin dari pihak tertentu. Sistematika proposal adalah sebagai berikut: satu judul proposal, 2 pendahuluan atau latar belakang, 3 tujuan kegiatan, 4 sasaran atau peserta, 5 waktu dan tempat pelaksanaan, 6 susunan panitia, 7 rencana kegiatan, 8 anggaran biaya, 9 penutup, dan yang ke-10 lampiran. Pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Lalu pada pertemuan ke-9 melaporkan dan mempresentasikan proposal kegiatan, di mana proposal tersebut diunggah di BKM. Selanjutnya pertemuan yang ke-10 dan yang ke-11 membahas tentang mendesain proposal penelitian. Pada materi kali ini dijelaskan bahwa proposal penelitian terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Di mana proposal kegiatan kuantitatif bersifat linear, deduktif, dan berorientasi pada pengukuran serta pengujian teori. Sedangkan proposal penelitian kualitatif bersifat siklus, induktif, dan berorientasi pada pemahaman mendalam atas makna, pengalaman, atau fenomena yang dalam konteksnya. Ciri khas dari proposal penelitian kuantitatif yaitu adanya hipotesis yang dirumuskan secara eksplisit sebagai dugaan jawaban sementara. Sedangkan untuk proposal penelitian kualitatif tidak memuat hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pertanyaan penelitian yang terbuka dan eksploratif. Oke, kemudian pada pertemuan yang ke-12 dan yang ke-13 yaitu melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian dari proposal penelitian pada pertemuan yang ke-10 dan yang ke-11 yang sebelumnya. Oke, kita lanjut pada pertemuan ke-14 dan pertemuan yang ke-15. Membahas tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Pada pertemuan kali ini dijelaskan bahwa sistematika artikel ilmiah hasil penelitian atau sering disebut dengan format IMRAD atau Introduction, Methods, Result, and Discussion. IMRAD adalah kerangka standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara logis, jelas, dan terstruktur. Struktur ini berfungsi sebagai peta bagi pembaca untuk mengikuti alur pemikiran ilmiah peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Selain memudahkan pemahaman, sistematika ini juga menjamin bahwa semua unsur penting sebuah penelitian dilaporkan secara lengkap dan dapat diuji oleh komunitas akademik. Oke, mungkin itu saja pengulasan materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun lagi nih. Oke, kita mulai pantunnya. Pagi hari membaca pusaka, isinya penuh pesan bermakna. Jika ada salah, mohon dimaafkan bersama. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan semua. Kalau ada salah saya dalam pengulasan materi, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan semua. Dadah.